Halo Sobat Akademisi, jumpa kembali di channel Mas Tim Official bersama saya Tuatul Mahfud. Baik Sobat, di video kita kali ini kita secara khusus akan membahas tentang fungsional dosen. Jadi ini banyak sekali kolega-kolega saya di dosen mendiskusikan tentang pedoman operasional terbaru tentang penilaian angka kredit dosen tahun 2019. Jadi sangat menarik dan banyak perubahan-perubahan poin penting yang perlu kita pahami secara bersama. Baik Bapak Ibu dosen sekalian, baru-baru ini kita telah menerima surat edaran dari Dirjadikti tentang pelaksanaan pedoman operasional penilaian angka kredit dosen tahun 2019. Jadi di surat edaran ini berisi tentang 3 poin utama. Yang pertama, bahwa Bapak Ibu yang mengusulkan penilaian angka kredit dosen sampai tanggal 30 Juni tahun 2020 maka masih menggunakan acuan pedoman operasional yang lama tahun 2014. Yang kedua, Bapak Ibu yang mengusulkan penilaian angka kredit dosen mulai terhitung 1 Juli tahun 2020 hingga 31 Desember tahun 2020 maka sudah menggunakan acuan yang terbaru, yaitu pedoman operasional PAK tahun 2019. Lalu bagaimana di tahun 2021? Nah, ini menarik sekali. Di surat edaran tersebut diungkapkan bahwa di awal tahun 2021 akan ada beberapa penyesuaian tentang penilaian angka kredit dosen, mempertimbangkan kebijakan kampus merdeka. Sehingga Bapak Ibu tunggu saja perubahan-perubahan tersebut. Tapi yang jelas pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ketentuan scoring SJR untuk publikasi karya ilmiah bagi Bapak Ibu dosen. Baik Bapak Ibu dosen sekalian, kalau Bapak Ibu ingin mengajukan penilaian angka kredit dosen secara reguler, maka ada beberapa ketentuan. Yang pertama, ketentuan sebagai penulis pertama. Kalau asisten ahli, syarat wajibnya cukup publikasi karya ilmiah pada jurnal nasional, pada Sinta 3, 4, 5, 6, atau di luar itu. Lalu bagaimana dengan lektor? Sama dengan asisten ahli, sebagai penulis pertama pada jurnal nasional terakreditasi pada Sinta 3, 4, 5, 6, atau di luar itu. Berikutnya, jika Bapak Ibu mengajukan fungsional ke lektor kepala magister, maka syarat wajibnya sebagai penulis pertama pada jurnal internasional. Jika Bapak Ibu mengajukan fungsional ke lektor kepala doktor, maka syarat wajibnya yaitu sebagai penulis pertama pada jurnal nasional terakreditasi Sinta 1 dan atau 2. Nah, yang terakhir bagi Bapak Ibu yang mengajukan ke guru besar atau profesor, maka syarat wajibnya harus memiliki publikasi karya ilmiah pada jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian ada pembahasan khusus tentang pengajuan penilaian angka kredit dosen yang masa pengabdiannya terbatas. Contohnya, seseorang yang ketika diusulkan ke lektor kepala dengan masa pengabdian kurang dari 8 tahun, maka harus memiliki publikasi pada jurnal internasional bereputasi yang memiliki SJR atau Simago Journal Ranking di atas 0,10 jika itu diterbitkan di Scopus. Tapi jika Bapak Ibu menerbitkan di Web of Science atau Thomson Reuters, maka harus memiliki JIF atau Journal Impact Factor minimal 0,05. Itu untuk yang ke lektor kepala dengan masa pengabdian yang terbatas. Lalu berikutnya, seseorang yang diusulkan dari lektor kepala ke guru besar dengan masa pengabdian antara 10 sampai 20 tahun, maka harus memiliki publikasi karya ilmiah pada jurnal internasional bereputasi yang memiliki SJR dan JIF sesuai dengan klaster rumpun ilmu masing-masing dari Bapak Ibu sekalian. Nah, Dikti di surat edaran ini mengatur nilai SJR dan JIF berdasarkan rumpun ilmu dari bidang keilmuan Bapak Ibu sekalian. Contoh, pada rumpun ilmu agama dan ilmu humaniora harus memiliki
SJR 0,25 atau JIF 0,50. Pada rumpun ilmu sosial harus memiliki SJR 0,40 atau JIF 0,80. Pada rumpun ilmu alam, ilmu formal, dan ilmu terapan harus memiliki SJR 0,50 atau JIF sebesar 1. Baik, lalu bagaimana dengan Bapak Ibu dosen yang memiliki masa pengabdian lebih dari 20 tahun? Nah, terkhusus untuk Bapak Ibu yang mengusulkan guru besar, maka klasterifikasi SJR tadi sesuai dengan rumpun ilmunya tidak berlaku. Artinya, Bapak Ibu cukup memiliki karya ilmiah yang telah dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi yang memiliki nilai SJR di atas 0,10 untuk jurnal terindeks Scopus, atau memiliki JIF atau scoring Journal Impact Factor minimal 0,05 untuk jurnal yang terindeks WOS atau Web of Science. Nah, itu untuk yang pengajuan jabatan reguler. Lalu bagaimana yang loncat jabatan? Pada prinsipnya sama Bapak Ibu sekalian. Kalau yang loncat jabatan, ketentuan tentang SJR dan JIF itu sama. Tapi yang disoroti adalah pada aspek karya ilmiah harus memiliki setidaknya 50% karya ilmiah yang dipublikasikan memiliki nilai SJR dan atau JIF sesuai dengan ketentuan klaster bidang ilmu masing-masing. Jadi itu Bapak Ibu sekalian yang membedakan. Jadi Bapak Ibu dosen sekalian, itulah ketentuan scoring SJR dan JIF untuk publikasi karya ilmiah bagi Bapak Ibu dosen. Semoga video yang singkat ini bermanfaat, dan jangan lupa dukung terus konten channel ini dengan memberikan like, subscribe, komen, dan share. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.